sedang melakukan perjalanan menuju batas. Pengibaran bendera merah putih di perbatasan Indonesia dan juga Timor Leste yang diikuti oleh seluruh warga Republik Kecamatan. Pengibaran bendera putih di titik perbatasan. Weh, perjalanan warga.
Ya, ini Brother Roger mau menuju perbatasan. Foto yang benar itu yang bagus. Memorisan cukup. Sorry dok. Lupa informasi. Wawancara. Bapak sehat. Alhamdulillah. Amin. Mari berdiri di Romo. Sini. Kamu bicara juga. Kita akan memasang kurang lebih ada 60 bendera merah putih ya, yang perlu kita pasang, perlu kita naikkan di tengah perbatasan ini. Jadi sekitar saya ada beberapa peserta akan tanya-tanya kepada yang pertama kepala desa Nukumel Utara, Bapak Camat dan seterusnya, kira-kira apa maksud dan tujuan biasanya kegiatan seperti ini, apalagi di momen kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita sebentar akan diarahkan ke suatu tempat untuk memasang yang mengibarkan bendera merah putih yang kurang lebih jumlah bendera yang kita pasang sekitar ada 60 bendera. Baik, untuk itu untuk tidak perpanjangkan waktu dengan segala hormat, saya minta yang sudah memegang bendera ada 60 bendera itu mengambil tempat di bagian timur. Silakan di bagian timur. Silakan bagian timur. Dari 60 bendera ini sebentar kita akan kibarkan di beberapa titik yang sudah ditentukan oleh panitia. Mungkin supaya kita bisa mengetahui lebih dalam, Bapak Kepala Desa Nukumel Utara mungkin bisa jelaskan sedikit tempat-tempat yang akan dipasangkan. Oke, baik, terima kasih. Ada titik, ya, nanti bendera yang besar di atas pohon kesambi. Ini bendera yang besar di belakang kita. Kalau bendera-bendera yang kecil dipasang di sini, sebelah kiri kanan menuju ke jalan. Pemasangannya di sini. Jadi bendera yang besar nanti di atas pohon kesambi. Jadi untuk sementara nanti kita semua saya arahkan Pak Camat dan Bapak Dewan, Pak Kapolsek, Pak Kapolsek Laut, dan para kepala sekolah, kita semua ke belakang, di belakang. Dan nanti kita ambil gambar semua di sana. Setelah itu baru kita bagikan nanti Pak Camat dan teman-teman yang lain di bagian itu pemasangan bendera. Jadi saya arahkan kita semua ke belakang. Baik, para pejabat yang sudah disampaikan sudah ditentukan namanya untuk berada di posisi di paling depan.
Ya, saya menginformasikan dalam tadi jumlah bendera yang akan dikibarkan kurang lebih ada 100 bendera. Ya, sekali lagi ada 100 bendera yang harus kita kibarkan di tanah perbatasan ini. Jadi sekali lagi perlu saya informasikan ini merupakan sebuah momen yang sangat spesial dan ini jarang terjadi. Bahkan ini baru pertama kali terjadi. Ya, di perbatasan, di tanah perbatasan kita akan memasang begitu banyak bendera dan juga begitu banyak bendera. Ya, kurang lebih ada 100 bendera yang harus kita tancapkan di tanah perbatasan ini. Terus yang berikut, masyarakat biasa dan juga siswa-siswi berada di bagian belakang bendera kalau bisa, di bagian belakang bendera yang 100 bendera ini silakan berada di bagian belakang. Jadi benderanya posisi berada di bagian depan, terus kita semua di bagian belakang bendera. Ya, yang berikut teman-teman mahasiswa juga silakan duduk dengan bagian. Sudah anggap suara sih mau. Boleh. Kalma foto. Ya. Baik. Nanti sebelum pemasangan bendera dengan rendah hati, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan selamat ulang tahun negara Indonesia yang ke-77 dari perbatasan RI RDPL. Itu mungkin sebentar ini akan disebarkan oleh Bapak DPR. Terus bangkit lebih kuat. Kami dari Batas Negeri, Poli, Kecamatan Ampuang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Distrik Ambeno Demokratik Timor Leste, kami mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-77, merdeka, merdeka, merdeka. Dan pos Sungai Timor Leste. Kenapa? Sudah itu subang. Kita di sini. Merdeka tiga kali Indonesia jaya selalu. Jadi tangan ke atas ya. Merdeka Indonesia jaya selalu. Oke, kita berada di sekali lagi geladi. Oke. Diser-ser lakon. Siapa yang kita geladi? Pasir unggul dulu kan. Pulih lebih Wasit. cepat, bangkit lebih kuat. Dari Batas Negeri, Poli, Kecamatan Ampuang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Distrik Ambeno Demokratik Timor Leste, kami mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-77.
Woi, ulang ini soundbite. Ulang. Baik. Lumayan 70 minggu. Ulang belum geladi ini. Kita geladi. Geladi kotor. Itu masih kakinya, belum keluar semua itu. Merdeka. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari batas negeri, Polri, Kecamatan Ampang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Distrik Ambenu, Demokratik Timor Leste. Kami mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Merdeka! 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 Indonesia jaya! Ya itu geladi. Itu baru geladi kotor. Jadi teman-teman, kebetulan kegiatan kita ini pasti akan disiarkan di media sebentar supaya kelihatannya bagus dengan segala hormat saya mohon kekompakannya, ya kekompakannya supaya di media nanti kelihatannya sedikit lebih bagus. Gitu. Untuk kita ulang. Kalah, Ini geladi bersih ya. ay, kalah ini keren. 2, 3. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari batas negeri, oleh Polri, Kecamatan Ampang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Distrik Ambenu, Demokratik Timor Leste. Kami mengucapkan Dirgahayu yang ke-77. Tadi kita bisa takor di sore. Ini kita ulang sekali lagi. Nanti kalau di kelompok PD pasti semua mereka Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari batas negeri, oleh Polri, Kecamatan Ampang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Distrik Ambenu, Demokratik Timor Leste. Kami mengucapkan Dirgahayu Indonesia Live. yang ke-77. Merdeka! 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 Indonesia jaya! Ya ulangi sekali lagi ya. Geladi bersih. Ya tadi baru geladi bersih. Ya. Oke baik, sekali lagi ya dari jumlah bendera yang ada kurang lebih ada 100 bendera, terus nanti sekitar mungkin ya ada terus yang berikut kita masuk ke acara berikut prosesi pemasangan atau pengibaran bendera yang sesuai itu ini akan disampaikan langsung oleh
Bapak Kepala Desa Veterinaria Utara. Baik, terima kasih. Selamat siang kita semua. Pemasangan bendera merah putih hari ini, ya ini adalah konsepnya kami dari Desa Batas. Ini menjadi program untuk Desa Veterinaria Utara ke depan. Jadi kali ini kita cuma 100, tahun depan kita simpan 1000 bendera. Ya, pilih lagi. Untuk momentum hari ini. Ini Pak Desa. Artinya di sini antusias masyarakat Kecamatan Ampuang Timur. Saya Kecamatan Ampuang Timur, artinya kita turut ambil bagian dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi selanjutnya nanti saya akan bagikan bendera, lalu kita pemasangan bendera karena titiknya di depan. Ya, jadi nanti kita bagikan bendera titiknya di depan. Yang para RT RW siap di tempat untuk pemasangan bendera. Jadi bendera yang besar langsung di atas pohon. Bendera yang besar itu sudah siapkan tenaga untuk ikat di atas pohon. Jadi pertama Bapak Camat Ampuang Timur ke depan bendera. Kedua Bapak DPR. Oh, nanti foto ambil. Tadi dulu batas. Dulu bisa. Dan pas Angkatan Laut batik, tas batik tokoh masyarakat Bapak Tom Kolom, tokoh masyarakat Bapak Johannes Tarera, Tahun bis ada ini. Bapak Sekcam Ampuang Timur, Tahun bis. Bapak Ketua PGRI Kecamatan Ampuang Timur. Ketiga teman kepala desa. Ketiga teman kepala desa. Oto. Dan Koster. Wakil dan Bagus. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ampuang Timur dan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ampuang Timur. Ibu Kapus Sukabumi, Bapak Sandri Kamil, Oke, sudah itu. perwakilan dari setiap kepala sekolah yang hadir pada hari ini. Perwakilan dari setiap kepala sekolah ambil bagian. Oh, stop over. Bayi atau Bapak Ahmadiyah Sembai. Perwakilan dari tokoh perempuan. Perwakilan dari tokoh perempuan. Ibu perwakilan dari tokoh agama, Ibu Pendeta Romo Janur. Reda, bisa. Pokoknya live. Perwakilan dari tokoh agama, Bisa. Romo Marti, Romo Janur. Ibu Pendeta sudah.
perwakilan dari mahasiswa ketua Permatim adik-adik anak mangga. Mewakili. Oh. Pilih Pak, di sini. Di sini. Perwakilan dari polisi Pamung Praja. Bapak Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Huteri. Perwakilan. Bapak ada? Baik, yang sisa bendera ya, perwakilan dari teman-teman paskibraka 3 orang. Paskibraka 3 orang bawa bendera ya, biar cepat langsung dijaga. Kembali bendera. Perwakilan dari masyarakat, mama kasih bendera, kasih mama tua. Ya, bapak ambil bagian tokoh masyarakat, kasih buat 21. Para bapak ibu guru, ambil bagian bendera, terima di adik-adik. Bapak ibu guru SMA, SMP, SD. Ya, Pak Dokter. Final cup. Minta 1 bendera, kasih Pak Dokter. Final cup. Sebentar final. Bendera. Kami rebut juara 3 sebentar. Sore. Ya suruh Pak Dokter suntik bendera lah. Ya. Selanjutnya kita balik kiri atau balik kanan? Balik kiri kanan. Kita melangkah ke depan. Adik Agus. Kasih bendera lah. Jalan sampai mana? Juara kok, Natuni. Ketos Daniel. Ya, masing-masing. Terus, dia sampai di depan, sampai jalan. Di depan. Lalu untuk bendera besar, ada yang masuk. Banyak,
harus berdoa ini program. Ada ketemu. Woi, kita nih paku. Paku yang sama. Untuk negara tapi pokoknya. Hari ini kita sama-sama mengenang kembali jasa para pahlawan. Walaupun di panas terik matahari, kita masih tetap semangat mengibarkan sang saka merah putih. Story di WA 2 menghapus berbeda paling 1 minggu tadi iya benar juga habis Agustus ini bisa memori dulu makanya bisa Biar pas lain nih. Ini informasi dari Bapak Kapolres Timur dari Gubernur Kota Rumah yang saya berharga di pengereman Indonesia ke-77 dan kita semua juga diajak supaya kegiatan ini bisa kita ekspos melalui media sosial. Ya, jadi sudah dinyatakan oleh kita ini adalah masyarakat yang luas dari COVID-19. Jadi misalkan barangkali bisa sekali bangga saja untuk kita perhatikan supaya mengingat para pembantu supaya bermacam terkenal bisa melihat kegiatan kita pada siang hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa lagi. Oke, bendera utama sudah ditancapkan, sudah dipajang, sudah dinaikkan. Kita boleh lihat. Ya, sekali lagi saudara-saudara, bapak-bapak semuanya, ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat langka. Dan ini baru pertama kali terjadi, ya, pertama kali dilakukan di tanah perbatasan. Ya, kita menaikkan bendera sang saka merah putih, kurang lebih ada ratusan bendera yang harus kita kibarkan di tanah perbatasan ini. Mungkin dari tempat ini juga kita ucapkan profisiat dan selamat ya untuk Pak Kepala Desa di Tunan Utara yang sudah memberikan gagasan ini yang sangat luar biasa adanya. Oke, dari tempat ini juga, dari program sini juga, ya kami mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 untuk masyarakat Afwan Timur. Ya, Indonesia jaya selalu, Afwan Timur jaya selalu. Baik. Sudah nampak ya, sudah kita lihat mulai dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan juga para anggota yang lain, Bapak anggota Dewan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh budaya dan sebagainya sudah menyiapkan untuk menancapkan tiang bendera pada lubang yang sudah ditentukan. Kita hitungan 1 sampai 3, kita sama-sama menancapkan tiang bendera itu pada lubang yang sudah ada. Bisa diangkat lagi tiangnya dulu. Oke, bisa diangkat lagi. Iya, agak tinggi sedikit. Oke. Oke. Benderanya diayunkan juga tidak masalah. Mungkin ada yang mau di videokan, silakan. Oke. Oke. Hitungan ketiga.
Oke, jago dari Merdeka, 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 Indonesiaku jaya selalu. Bisa? 3, 2, 1. Merdeka, 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 Indonesiaku jaya selalu. Hitungan 3, 2, 1. Iya, oke. Berikutnya pada semangat ya untuk semangat kampion bendera. 500 Kepala Desa saya Bapak Dewan 500. Iya, luar biasa. Oke. Yang ulang tahun ini Jadi dukungan masyarakat Papua Timur pada momen kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini sangat luar biasa antusiasnya. Ya kurang lebih peserta yang hadir di tanah perbatasan ini mencapai kurang lebih 5.000 orang ya. Mulai dari masyarakat biasa ya, para tokoh agama, para stakeholder yang ada ikut ambil bagian. Oke, luar biasa. Iya. Baik, silakan teman-teman semuanya, Bapak Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek berdiri depan mengarah pada posisi bendera yang sudah kita tancapkan tadi. Silakan pose bersama dulu. Yang pengen suara tolong ke sini. Lara, jangan orang. Kota. Final kok? Ya, final kok. Sore. Jam 2 lewat. 2. Nanti ini apa? 34 duluan nanti. Sama dia dengan Kifua. Oke, Kifua. Oke, duluan hasil kami. Ya, nanti setelah ini ada sesi pertanyaan khusus. Nanti pertanyaan ini akan kita wawancara khusus ya. Ada rekan kami yang kami sudah setting untuk mewawancarai beberapa tokoh yang ada di depan kita. Untuk itu kepada Pak Guru yang frater yang kemarin saya sudah arahkan untuk ya. Fraterino, silakan. Oke. Baik. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi dari batas negara ini, gema kemerdekaan selalu bergelora di dalam diri dan di dalam jiwa kita semua di usia yang ke-77 tahun ini. Jadi pada kesempatan yang beramat ini, di hari kemerdekaan ini saya akan mewawancarai 5 tokoh penting dari berbagai unsur, baik dari tokoh masyarakat,
dan juga dari unsur pemerintahan. Jadi yang pertama saya ingin wawancarai salah satu tokoh masyarakat Ampong Timur. Cek ya. Jadi di kesempatan pertama saya ingin mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Kampung Timur yaitu Bapak Wens Parera. Baik, Bapak Wens yang kami hormati, seturut penglihatan Bapak selama beberapa pekan ini yang sedang berlangsung, kira-kira menurut Bapak bagaimana antusiasme masyarakat Ampong Timur di dalam memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-77 ini? Jadi baik, terima kasih. Sesuai dengan momen tahun ini, memang masyarakat begitu gembira karena kurun waktu kurang lebih 2 tahun kita diterpa dengan pandemi COVID, dari sehingga mungkin tahun ini situasinya agak lain, atau begitu masyarakat begitu senang dan gembira untuk bagaimana menyongsong hari raya HUT kemerdekaan RI yang ke-77 tahun ini. Mungkin agak lain dan begitu senang masyarakat. Jadi menurut dari Pak Wen, antusiasme masyarakat Ampong Timur tahun ini sangat gembira karena sudah 2 tahun pandemi dan tidak dilaksanakan kegiatan seperti ini. Dan pada tahun ini masyarakat Ampoang kembali bersukacita ria bersama di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77 ini. Baik Bapak, pertanyaan kedua, jadi mewakili masyarakat Ampong Timur, saya ingin bertanya, kira-kira apa harapan yang Bapak harapkan di ulang tahun RI yang ke-77 tahun ini mewakili seluruh masyarakat Ampong Timur? Ya, tentunya harapan-harapan masyarakat supaya kegiatan ini perlu ditingkatkan dengan bervariasi kegiatan. Ya, tahun ini terima kasih juga untuk Bapak Camat yang telah mensponsor sebagai sesepuh wilayah, dan juga dengan terbentuknya panitia sehingga panitia boleh menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, dan inilah yang membawa harapan-harapan masyarakat bisa terwujud teristimewa kita di masyarakat. Masyarakat perbatasan yang sudah begitu jauh dari kota, maka inilah momen yang pas oleh masyarakat mengambil bagian dalam hal kita bersama dan juga merayakan. Oke, baik Bapak Wens, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Wens Parera. Jadi kesempatan yang berikut saya ingin juga sedikit bertanya, mewawancarai Bapak Kepala Desa Netunan Utara berkaitan dengan kegiatan HUT RI. Jadi baik Bapak Kepala Desa, sebagai salah satu penggagas kegiatan HUT RI yang ke-77 di wilayah Ampong Timur ini, kira-kira apa yang mendasari Bapak sehingga Bapak ingin menggagas kegiatan kita pada hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini
karena kita berada di desa batas. Saya sendiri desa Nepengan Utara berada di jadi ini merupakan bagian dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih khusus warga masyarakat di desa Nepengan Utara, karena kita adalah kacamatanya Indonesia dengan Timor Leste. Baik, jadi yang mendasari Bapak memprakarsai kegiatan ini adalah agar kita diri kita sebagai bangsa Indonesia tetap terjaga meskipun kita terdapat atau kita berdiam berdomisili di wilayah batas di desa yang paling dekat dengan perbatasan. Kemudian yang kedua, Bapak selain sebagai kepala desa, Bapak juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan para kaum muda. Dari seturut penglihatan Bapak selama ini, apa saja potensi-potensi dari kaum muda di sini yang belum terlalu dilihat dan digali yang baik sehingga bisa menjadi perhatian di masa yang akan datang. Oke, baik, terima kasih untuk para kaum muda. Memang saya juga bagian dari kepala desa muda, jadi di sini saya selalu merampok adik-adik atau teman-teman orang muda untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan. Ya, terlebih khusus dalam pertandingan karena memang kurang lebih 2 tahun ya kita tidak ambil bagian dalam kegiatan HUT RI karena COVID pandemi 19. Jadi di sini juga harapan saya untuk orang-orang muda. Ya, orang muda adalah agen of change, agen perubahan. Mari kita melihat kembali situasi dan kondisi di daerah kita. Terlebih khusus anak-anak muda beserta anak-anak muda yang masih di luar mengenyam pendidikan di luar. Setelah mengenyam pendidikan di luar, kembalilah ke daerahmu sendiri untuk membangun daerahmu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak. Kesempatan berikut saya ingin mewawancarai perwakilan dari keamanan yaitu Bapak dan Ibu. Pada Bapak. Oke, baik Bapak, tadi sesuai dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang selama ini Bapak temui di lapangan, menurut Bapak bagaimana relasi yang selama ini terjadi antara kita dengan saudara-saudara kita di negara tetangga, dan sebaliknya juga bagaimana relasi yang terjadi antara kita dengan mereka selama ini? Baik, terima kasih. Kami dari Satgas RI RDTL, dari khususnya dari wilayah Wepoli, relasi kami di sini, tugas kami untuk menjaga wilayah perbatasan darat, untuk menggagalkan segala jenis pelintas ilegal, baik pelintas ilegal logging, ilegal mining, ilegal fishing yang berada di wilayah Wepoli ini. Tugas kami selaku Satgas Pamkas RI RDTL, kami selalu berkoordinasi dengan pos UPF di Citrana, sehingga apa yang tugas pokok yang dibebankan kepada Satgas kami bisa terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan masyarakat, selalu kami mensosialisasikan tentang wilayah perbatasan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang kedua, selama bertugas di pos lintas batas ini, kira-kira pengalaman unik apa yang pernah Bapak jumpai atau kesan apa yang Bapak rasakan selama bertugas di wilayah perbatasan Ampuang Timur ini? Baik, selama 8 bulan kami melaksanakan tugas di wilayah perbatasan ini, kami menjalin kerjasama
dengan seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun tokoh dari pemerintah. Kami selalu bekerja sama untuk membangun di wilayah perbatasan, baik di bidang pertahanan, yaitu untuk mempertahankan wilayah perbatasan yang berada di wilayah Kabupaten Kupang ini, bekerja sama untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Wepol ini. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak. Kesempatan berikut saya ingin wawancarai Ketua PGRI Ampoang Timur. Oke, baik. Selamat siang. Oke, Bapak, jadi sebagaimana yang kita semua tahu bahwa guru itu sangat berperan penting di dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa kita ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kinerja guru-guru di wilayah Ampoang Timur ini menurut penglihatan Bapak selama ini? Baik. Untuk kinerja guru di tapal batas ini di Ampoang Timur pada umumnya, kinerja guru itu semakin hari semakin ada peningkatan. Meskipun kita ditimpa oleh beberapa kendala, terutama masalah COVID, tatap muka terbatas dengan siswa, tetapi kami guru tetap semangat dan antusias dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas. Saya harapkan teman-teman guru yang ada di daerah perbatasan ini dengan HUT RI yang ke-77, kita lebih semangat lagi melaksanakan tugas pembelajaran, terutama melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Meskipun kita berada di daerah batas, kita tidak boleh terbatas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita belajar bersama, tetap semangat, dan harapannya dengan semangat kerja kita, segala hak kita di daerah batas bisa kita peroleh. Saya ulangi, seiring dengan kerja keras kami sangat mengharapkan hak kami, hak guru daerah perbatasan, terutama tunjangan perbatasan itu bisa direalisasi. Terima kasih. Oke Bapak, jadi sebagai Ketua PGRI, Bapak juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan juga untuk kejayaan dari para guru-guru binaan Bapak di wilayah Ampoang Timur ini. Dan tentunya semasa Bapak menjabat sebagai Ketua PGRI wilayah Ampoang Timur ini, pasti ada banyak sekali kesan, cerita, dan juga tentunya pasti dari guru-guru juga ini sebagai guru perbatasan, tentunya banyak sekali sukacita dan juga kadang juga banyak pengalaman yang mereka alami selama bertugas di wilayah Ampoang Timur ini. Dan yang ingin saya tanya kepada Bapak, kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh para guru-guru di wilayah Ampoang Timur ini? Ya, terima kasih. Kesulitan yang dihadapi oleh guru selama ini. Guru-guru di daerah batas ini 75%-nya adalah guru honor komite. Tapi mereka tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Kendala yang kedua, banyak guru yang kurang semangat karena kesejahteraannya tidak seimbang. Antara tugas dengan kesejahteraan tidak seimbang. Itu menjadi kendala. Saya selaku Ketua PGRI selalu memotivasi mereka. Manakala guru itu bisa melaksanakan tugas atau pengabdiannya secara all out. Jadi
dari siswa di daerah perbatasan ini. Kendala yang paling utama juga adalah siswa kurang membaca. Memang di tempat ini mestinya harus ada tempat baca, ruang baca untuk anak-anak perbatasan, sehingga literasi kurang ditanamkan di sini. Ini satu persoalan atau kendala yang menunjang kita guru di daerah perbatasan. Jadi literasi baca, tulis, hitung belum dilaksanakan secara maksimal. Terima kasih. Literasi ini bukan hanya baca saja. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaannya Bapak. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak. Kira-kira apa kesan dan pesan yang ingin Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pesan saya dalam hari ulang tahun proklamasi yang ke-77 tahun 2022 ini, perlu kita harus bergandeng tangan, perlu kita harus bekerja sama untuk ke depan, baik di bidang apapun. Tentu harapan kami atas nama pemerintah Kecamatan Ampang Timur, tentu kita bekerjasama dengan berbagai macam elemen dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang peternakan, dan juga terutama keamanan. Itu perlu bekerjasama karena kita berada di daerah perbatasan. Tentu kita harus menjaga keutuhan NKRI di daerah perbatasan. Kesempatan HUT ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, artinya kita wilayah Ampang Timur adalah wilayah perbatasan, wilayah dari Bapak atau apa yang baik, harapan kami ke depan yang kami harapkan kepada pemerintah pusat tentu harus memperhatikan daerah perbatasan Kecamatan Ampang Timur, yang terutama harus secepat membangun PLBM di Wepul ini. Dengan adanya PLBM dibangun, tentu akan seluruh pembangunan dari pusat, baik didanai oleh dana APBN, APBD 1, APBD 2, akan mengalir di Wepul ini. Yang terutama adalah infrastruktur perlu ditingkatkan untuk menghubungkan antara Kecamatan Ampang Timur dan kecamatan-kecamatan lain, yaitu Kecamatan Ampang Utara, Kecamatan Ampang Tengah, bahkan Ampang Selatan. Itu harapan kami. Dan juga yang perlu kami harapkan kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden, tentu harus memperhatikan kesejahteraan seluruh ASN yang bertugas di daerah batas, supaya setara dengan TNI Polri, yaitu harus mendapat tunjangan perbatasan. Sekian. Iya, terima kasih banyak. Baik, Bapak-Bapak semuanya, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak anggota Dewan, dan juga masyarakat yang masih stay di tempat ini.
wawancara yang tadi sekaligus menutupi seluruh rangkaian kegiatan kita di tempat ini. Dengan rendah hati juga saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk kita kembali ke lapangan ya, lapangan bola kaki, lapangan upacara tadi, karena sebentar kita akan bisa menyaksikan beberapa kegiatan yang sangat spektakuler juga di momen kemerdekaan RI yang ke-77. Dari tempat ini saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Indonesia merdeka, Indonesia jaya selalu. Baik, terima kasih teman-teman Oi Poli yang di luar yang menyaksikan tayangan ini. Semoga Tuhan memberkati.